Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai permasalahan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan studi kasus yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak. Anggota kelompok 6 terdiri dari 1. Latifah Pramesti Maharani, F1B 019083, 2. Nur Latifah, F1B 019108, 3. Anissa Mafatihul, F1B 019112. Latar belakang. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu cara negara untuk memenuhi setiap keinginan dasar dan hak-hak setiap warga negara dari administrasi, barang, layanan yang disediakan oleh penyedia layanan publik adalah warga sipil. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Suatu hal yang sering diperhatikan adalah dalam bidang public service atau pelayanan umum, terutama dalam hal kualitas ataupun mutu pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Salah satu instansi pemerintah yang dinilai kualitas pelayanan yang masih kurang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan. Dilansir dari nusantarapos.online.com menuliskan bahwa masih terdapat pelayanan buruk dari para aktor pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih sangat buruk. Hal ini dirasakan masih berbelit dan tidak efektif, lamban, serta ketidakprofesional pegawai dalam mengurus kartu keluarga. Hal ini sangat disayangkan apabila terus terjadi di banyak instansi pemerintah, terutama pada Disdukcapil. Selain itu, berdasarkan jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, menyebutkan bahwa kualitas pelayanan publik di dinas tersebut masih kurang, dilihat dari kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh berkompeten, mampu memahami serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistino tahun 2002 adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Berikut beberapa potret pelayanan publik di Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilansir dari mediaindonesia.com,
menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2019, Ombudsman RI telah menangani sebanyak 40.027 laporan dan telah diselesaikan sebanyak 36.947 laporan atau pengaduan masyarakat dengan cara klasifikasi, konsiliasi, dan mediasi. Institusi yang paling banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik yaitu kepolisian, instansi pemerintah atau kementerian, Badan Pertahanan Nasional RI, hingga sektor publik dan kesehatan. Instansi tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait pelayanan publik yang terjadi penundaan berlarut, kemudian penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, tidak patut, dan berpihak. Faktor penyebab pelayanan yang masih buruk bisa terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti rendahnya komitmen dari pegawai. Selain itu, rendahnya motivasi, inisiatif, dan semangat dari masing-masing pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi kinerja setiap individu. Selain itu, juga peraturan yang diterapkan dan fasilitas yang mendukung. Sementara faktor eksternal itu lebih identik dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung atau masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan seperti meningkatkan lagi mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas. Adanya transparansi tentang informasi prosedur dalam kepengurusan administrasi, meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai dengan cara diberikan pelatihan secara berkala, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung dalam kepengurusan administrasi. Studi kasus pada lembaga publik. Kelompok kami mengambil studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fokus permasalahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang mengurus pelayanan kependudukan seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan publik harus berkualitas dan prima. Namun pada kenyataannya, pelayanan yang diberikan oleh Dinkutcapil Kota Pontianak masih menjadi sorotan publik, terutama pada pelayanan penerbitan kartu keluarga yang mengalami keterlambatan. Kajian permasalahan. Mengingat pentingnya kegunaan kartu keluarga bagi masyarakat tersebut di atas, Disdukcapil Kota Pontianak sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan pembuatan kartu keluarga di Kota Pontianak. Permasalahan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Pontianak dapat dikaji melalui 3 indikator. Kualitas pelayanan yang baik menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela dan kawan-kawan tahun 2010, yaitu reliability atau kehandalan, tangibles atau wujud, dan empati. Yang pertama, reliability atau kehandalan. Reliability ditandai dengan pegawai yang mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang cepat dan benar serta tepat waktu.
dalam pelaksanaan penerbitan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak memerlukan waktu 14 hari masa kerja dengan catatan bahwa persyaratan yang dilampirkan sudah lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi pada Disdukcapil Kota Pontianak, penyelenggaraan penerbitan kartu keluarga seringkali melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan penerbitan KK bisa sampai 30 hari lamanya. Hal ini dikarenakan banyaknya berkas yang masuk setiap harinya dan jumlah pegawai atau SDM yang terbatas. Inilah yang menjadi kendala dalam proses pembuatan kartu keluarga sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penerbitannya. Kendala lainnya yang berkenaan dengan penerbitan KK yaitu seringkali pegawai dan pejabat yang terlibat dalam bidang pencatatan sipil tidak berada di tempat dikarenakan dinas luar atau kepentingan pekerjaan atau pendidikan dan pelatihan yang wajib untuk diikuti sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pembuatan kartu keluarga. Yang kedua, tangibles atau wujud. Tangibles ditandai dengan penyediaan yang memadai dalam sumber dayanya. Pada Disdukcapil Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat banyak kekurangan dari mulai fasilitas sarana dan prasarana seperti kekurangan peralatan komputer, printer, dan ruangan yang sempit. Kekurangan sarana fasilitas, peralatan, dan perlengkapan pada Disdukcapil Kota Pontianak dapat mengakibatkan terlambatnya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian, kendala dari faktor luar seperti pemadaman listrik juga menjadi penyebab terhambatnya proses pembuatan dari pelayanan kartu keluarga. Meskipun begitu, pihak Disdukcapil Kota Pontianak tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan fasilitas yang seadanya. Yang ketiga, empati. Empati ditandai dengan tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Pada indikator ini diperlukan adanya tingkat perhatian pegawai terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap orang yang telah membentuk keluarga wajib untuk melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana. Namun, pada pelaksanaannya, khususnya di Kota Pontianak, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga. Sebagai contoh, di Kota Pontianak, yaitu salah satu kota yang paling banyak penduduknya, itu belum memiliki kartu keluarga sebanyak 5.782 kepala keluarga. Padahal letak dengan Disdukcapil Kota Pontianak tergolong dekat, yaitu terletak di pusat kota. Pada indikator ini, pegawai kurang memberikan perhatiannya kepada masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh instansi sehingga masyarakat tidak mengetahui begitu pentingnya kartu keluarga. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mempunyai kartu keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan di Disdukcapil Kota Pontianak. Yang pertama, pegawai Disdukcapil Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan kartu keluarga dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pembuatan kartu keluarga secara cepat dan tepat waktu. Upaya yang kedua, menambah jumlah tenaga pegawai dan melakukan pembenahan terhadap sarana dan fasilitas serta peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Pontianak. Contohnya, yaitu menambahkan komputer dan printer, pembenahan genset dan penggunaan serta tempat penyimpanan khusus untuk arsip dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan kartu keluarga di Kota Pontianak. Upaya yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan tingkat perhatian pegawai untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat mengenai kartu keluarga.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pelayanan publik pada intinya adalah melayani masyarakat dengan standar pelayanan yang telah ditentukan agar penerima layanan itu merasa puas. Sebab, jika layanan tidak dilakukan dengan standar yang ada, maka akan berdampak buruk bagi organisasi tersebut. Nah, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak itu menjadi sorotan publik, terutama pada layanan penerbitan kartu keluarga yang mengalami keterlambatan. Hal ini dikaji melalui 3 indikator kualitas pelayanan yang baik, yaitu reliability atau kehandalan, yang kedua ada tangibles atau wujud, dan empati. Reliability atau kehandalan pegawai itu artinya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan benar. Dalam pelaksanaan penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak memerlukan waktu selama 14 hari masa kerja dengan catatan bahwa persyaratan yang dilampirkan sudah lengkap dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Yang kedua, tangibles yang ditandai dengan persediaan yang memadai mengenai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Namun, pada Disduk Capil Kota Pontianak masih terdapat banyak kekurangan dilihat dari fasilitas dan prasarana seperti kurangnya peralatan komputer, printer, dan ruangan yang sempit. Yang ketiga, empati, yaitu kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada indikator ini, pegawai kurang memberikan perhatian kepada masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh instansi, sehingga masyarakat kurang mengetahui betapa pentingnya kartu keluarga. Yang terakhir, ada saran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk mencapai suatu standar pelayanan publik dalam pembuatan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, lebih meningkatkan kualitas pelayanan KK untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Upaya meningkatkan tanggung jawab pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya kartu keluarga. Sebaiknya, sarana dan prasarana fisik juga harus diperhatikan seperti menambah jumlah kursi pada ruangan tunggu dan perlu adanya kipas angin di ruang tunggu atau ruang pelayanan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6, mengenai permasalahan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan mengambil studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.